Malam itu, Raja Harun al-Rasyid tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata selama beberapa menit, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pertengahan malam, ia belum juga menguap. Raja Harun al-Rasyid memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat raja tertidur, akan diberi 10 karung koin emas, kata Raja Harun al-Rasyid. Pengawal istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat lantaran sejak sehabis salat Isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, menata posisi duduknya. Ia memulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sapetik terbalik labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat. Ia sakratul maut hingga berbulan-bulan. Do petik terbalik Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Raja Harun al-Rasyid malah semakin sulit menguap lantaran menyimak dengan runtut alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Di saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri ia mulai mendongeng, begitu cantik jelitanya Ratu Balkis, membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar kudu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balkis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah, "Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan Abu Nawas. Monoton dan tidak menarik sehingga membuatnya menguap 2 kali. Ia miringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan mulai mengatupkan kedua mata dan tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendekur agak keras. Cerita selanjutnya berjudul 6 ekor lembu yang bisa bicara. Suatu ketika, Khalifah Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk memberinya sebuah tantangan. Khalifah yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa melakukan tantangan itu. Saat Abu Nawas sampai di istana, ia pun langsung menghadap Khalifah dan menanyakan apa yang bisa ia lakukan. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau datangkan 6 ekor lembu, yang berjenggot dan mahir berbicara. Seminggu lagi engkau harus mendatangkannya. Jika tidak maka aku akan hukum kamu." Meski tantangan yang diberikan Khalifah terkesan nyeleneh, akan tetapi Abu Nawas tetap menyanggupinya. "Baiklah tuanku, hamba sanggupi perintah tuan," kata Abu Nawas. Setelah pulang, Abu Nawas duduk termenung memikirkan apa yang harus ia lakukan. Ia bahkan tidak keluar rumah hingga membuat para tetangganya heran. Barulah tepat seminggu sejak Abu Nawas diperintah Khalifah, ia keluar rumah. Meski belum menemukan lembu yang diminta Khalifah, Abu Nawas tetap berani untuk menghadap. Dalam perjalanan ke istana, Abu Nawas mendatangi kerumunan orang dan menanyakan hari apa saat itu. "Wahai anak-anak muda, hari ini hari apa? Kalau jawaban kalian salah, aku akan bawa kalian ke hadapan raja. Kalau benar akan aku lepaskan," kata Abu Nawas. Masing-masing dari pemuda itu menjawab apa yang ditanyakan Abu Nawas. Namun,
Tidak ada seorang pun yang benar menjawab hari yang Abu Nawas maksud. Ia pun membawa sejumlah pemuda itu ke hadapan Khalifah. Sesampainya di hadapan Khalifah, Abu Nawas langsung menunjukkan maksud kedatangannya. "Ya Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang bisa bicara itu?" tanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Nawas seketika langsung menunjuk 6 orang yang ia bawa hingga membuat mereka terkejut. Khalifah yang juga kaget pun bertanya, "Hai Abu Nawas, apa maksud yang kamu tunjukkan itu?" "Wahai Baginda, tanyakan saja pada mereka hari ini hari apa," tegas Abu Nawas. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid menanyakan hari itu, ternyata 6 pemuda itu tetap tidak tahu jawaban apa yang seharusnya mereka katakan. Abu Nawas lantas berkata, "Begitulah Baginda, kalau mereka manusia seharusnya mereka tahu sekarang hari apa. Tapi nyatanya mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka ini apakah benar-benar manusia? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu Baginda." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid heran sehingga ia tidak jadi menghukumnya. Abu Nawas pun mendapat hadiah dari raja. Cerita pun selesai. Cerita selanjutnya berjudul Abu Nawas menjual sang raja. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar mengatakannya secara lisan. Sang raja harus mengetahuinya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Pada saat itu, ternyata masih banyak praktek jual beli budak. Dengan bermodalkan tekad dan niat yang kuat, Abu Nawas berencana akan menjual Baginda Raja. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja saja yang paling patut untuk dijual. Selama ini, hanya Baginda Raja yang selalu menyengsarakan pikirannya. Sekarang, sudah sepatutnya giliran Abu Nawas yang mengerjai Baginda. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid, "Ada sesuatu yang menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tertarik. "Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia," kata Abu Nawas meyakinkan. "Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikitpun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa?" tanya Baginda tidak sabar. "Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, pastinya orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu," terang Abu Nawas. Karena rasa penasaran Baginda sangat besar, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas dan Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyamar sebagai rakyat biasa berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon rindang dan memohon kepada Baginda Raja untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya dari jarak yang agak jauh. Ia beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Karena Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon tersebut. Ketika pedagang budak menghampirinya, ia belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain yang datang menghampirinya. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak itu sedikit kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali bahwa orang tersebut merupakan Baginda Raja Harun al-Rasyid karena mengenakan pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan nada tinggi. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Iya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah.
Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badu itu, sehingga melihatnya saja sudah membuat Sultan Harun al-Rasyid merasa ngeri, terlebih jika harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak pedagang budak. Sultan Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Baduy melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali," jelas pedagang budak dengan nada yang semakin tinggi. Sultan Harun al-Rasyid kemudian mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. La mencoba membelah namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Baduy menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah. La merasa rugi setelah membeli budak yang bodoh itu. "Hai Baduy, cukup, semua ini aku sudah tidak tahan. Kurang ajar ya, kau ini budakku dan harus patuh kepadaku," kata Baduy itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Baduy, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari berlutut di hadapan Baginda. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan geram. Rasanya ingin sekali Baginda meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti busa. Cerita pun selesai. Cerita selanjutnya berjudul Abu Nawas diremehkan namun endingnya. Seperti biasa, setiap minggu pagi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid selalu menyempatkan waktu untuk berburu bersama dengan pengurus kerajaan. Namun pada pagi itu, belum juga Baginda sampai di hutan. Di tengah-tengah perjalanan, Baginda Raja Harun dan pengawalnya tiba-tiba kedatangan salah seorang pejabat kerajaan bernama Abu Jahil. "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Jahil. "Apa yang hendak engkau usulkan, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Saya usul, bagaimana agar acara berburu ini menarik dan mendapat animo dari masyarakat. Perlu diadakan sayembarakan saja," ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Usut punya usut, ternyata usulan itu diterima. Baginda Raja sejenak terdiam kemudian menganggukkan kepalanya. Baginda Raja berpikir sayembara ini akan memberikan hiburan kepada masyarakat. "Jadi begini, Baginda yang mulia, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Sedangkan yang kalah, akan mendapat hukuman yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil. Karena usulan itu sudah disepakati, Abu Nawas kemudian dipanggil untuk menghadap Baginda. Setelah menghadap, Abu Nawas segera diberi petunjuk sayembara tersebut. Sebenarnya, dalam hati Abu Nawas menolak sayembara tersebut, karena ia tahu semua ini hanya akal-akalan Abu Jahil saja yang ingin menyingkirkannya dari istana. Namun karena ini titah langsung dari Baginda Raja, sehingga Abu Nawas pun tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak, ia mengetahui jika Abu Jahil telah diangkat menjadi pejabat istana beberapa hari terakhir. Benar saja, tampaknya si Abu Jahil akan mengerahkan semua anak buahnya untuk memberi seekor binatang buruan di hutan nanti. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba, Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar, siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu kali ini. Perlombaan dimulai dengan dibunyikannya terompet kerajaan. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Justru sebaliknya, Abu Nawas dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton menyoraki Abu Nawas. Tak terasa hari sudah menjelang sore, yang artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Tak berselang lama, Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Terlihat beberapa hewan buruan di sebelah kanan dan kiri kuda Abu Jahil.
Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah gemuruh antusias penonton yang memadati lokasi. Aku, Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku sangat banyak, mana mungkin Abu Nawas dapat mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin menggelegar. Setelah itu, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua penonton mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Namun Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton yang hadir. Dengan begitu, Baginda Raja memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan mereka. Di kesempatan pertama, 2 pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapat 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Hahaha, sudah pasti, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan bangganya. Jangan salah, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya dan engkau wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda istana itu. Di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting kan jumlahnya. Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, sepertinya mencapai ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang sedang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Karena hasil tersebut, Baginda Raja memutuskan Abu Nawas menjadi pemenang lomba tersebut. Baginda Raja dan para penonton tertawa lebar melihat tingkah lucu Abu Nawas itu. Sementara Abu Jahil hanya bertunduk lemas dan tiba-tiba saja ia pingsan. Cerita pun selesai.